Yuyan di belakangnya mengerutkan bibirnya, mengenakan kain kasa di tubuh saya yang indah, tubuh yang menjulang dan indah. Dia sebenarnya diabaikan oleh Xiaoyan, melihat sosok yang sempurna seperti Yuyan, apakah dia benar-benar tidak tertarik sama sekali? Tetap saja dia benar-benar tidak bisa, setelah Yuyan mengeluh, Yuyan hanya bisa menggelengkan kepala tak berdaya. Mengikuti sosok Xiaoyan, dia berjalan ke dalam celah. Kembali ke dunia setan Halloween, Xiaoyan baik-baik saja, tapi setelah dia memenjarakan jangkrik emas setinggi 6 kaki di Lingsu, larva darah raksasa dan paha daji pertengkaran mereka sudah mereda. Satu lagi muncul, karena kemunculannya yang tiba-tiba bertarung lagi, akulah bosnya di sini, kalian berdua harus mendengarkanku. Kalau tidak, tidak ada cara untuk keluar dari sini. Setelah mengetahui situasinya, jangkrik emas setinggi 6 kaki, baru saat itulah saya mengerti, sepertinya saya telah jatuh ke dalam perangkap lagi, di penjara di ruang tertutup itu, membuat beberapa eksplorasi, bergerak ke segala arah ke atas dan ke bawah, habis segala cara saya tidak dapat menemukan kekurangan apapun di ruang ini. Adapun larva darah raksasa dan paha daji, menemukan tempat yang datar dan nyaman untuk berbaring. Diam-diam saksikan kegilaan jangkrik emas, meraung marah, berterbangan lari ke segala arah mencari jalan keluar, lihat orang lain di penjara tanpa menyadarinya. Sepertinya saya tidak tahu berapa lama itu akan bertahan, seketika itu juga sosok jangkrik emas setinggi 6 kaki melayang di atas keduanya. Aku mau keluar, selama ini adalah ruangan, tidak peduli apa jenis ruangnya pasti ada kekurangannya. Temukan celahnya bersamaku, mampu menemukan kekurangan dan dapat menerobos ruang dan pergi dari sini. Jangkrik emas setinggi 6 kaki masih menolak menyerah. Setelah kata-kata itu jatuh, larva darah raksasa dan paha daji tetap tidak bergeming. Berhentilah berjuang, temukan tempat untuk tidur dengan tenang, paha daji berkata perlahan. Jika ada kekurangan di sini, apakah Anda masih perlu menemukan saya? Paha daji tidak memberikan wajah apapun kepada Jinchan 6 kaki. Lagi pula, dalam pandangannya, jangkrik emas setinggi 6 kaki tidak lebih dari itu. Itu adalah daji, padahal itu hanya pahanya saja, itu tidak bisa dibandingkan dengan jangkrik emas setinggi 6 kaki. Tidak lagi memperhatikan keduanya, lanjutkan pencarian jalan keluar di Lingsu, kemudian mulai menghancurkan dunia. Tapi tidak peduli bagaimana itu menghancurkannya, potong semua gunung dan benua di sini menjadi beberapa bagian, tidak perlu waktu lama, akan dikembalikan seperti semula, hanya larva darah raksasa yang terbaring dan paha daji yang menghela nafas tak berdaya. Omong-omong, aku adalah makhluk yang kuat. Dikurung di tempat seperti ini benar-benar membuat frustrasi. Bisakah kamu mengubah penampilanmu? Terlihat sangat menjijikkan, ucap daji, sambil mengacungkan pahanya kepada larva darah raksasa. Apa Anda, bahkan tidak melihat ke cermin, tidak ada wajah sama sekali? Larva darah raksasa segera berhenti berkata. Keduanya langsung bertengkar, tanpa mengucapkan sepatah kata pun mulai bertarung lagi. Setelah beberapa kegigihan, jangkrik emas setinggi 6 kaki akhirnya menyerah. Setelah itu tenang, dua lainnya memulai lagi pertengkaran. Di antara reruntuhan spiritual belum pernah semeriah ini. Lihatlah sekeliling ketiga orang yang ada di dalamnya. Tidak ada seorang pun yang tampak seperti manusia. Tak satu pun dari mereka terlihat normal. Kembali ke dunia iblis Halloween, Xiaoyan kembali ke Gua Zonggu tanpa henti. Saya ingin mundur, saya tidak ingin ada orang yang mengganggu saya selama periode ini. Setelah Xiaoyan masuk ke dalam gua, baru saja mengusir Zonggu dan yang lainnya. Adapun Yuyan, dia tidak terkecuali. Aku perlu membuat obat untukmu, harus mengerti. Yuyan menolak untuk pergi. Kata-kata penuh arti dari Xiaoyan, dia segera menatap Xiaoyan sambil berpikir, lalu pipinya menjadi merah. Aku menunggumu. Sebelum pergi dia bahkan mengedipkan mata pada Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar merasa tidak berdaya, segera dia mengeluarkan kuali obatnya. Memang benar dia membuat obat, tapi ini bukan tentang menyempurnakan pil 9 naga yang sejati.
Itu tentang menyempurnakan pil pengembalian mimpi yang belum pernah diselesaikan sebelumnya. Efek ramuan ini berbeda dengan ramuan tubuh ilahi dan iblis, serta ramuan ilahi Canghai. Tidak akan meningkatkan kekuatan, itu tidak akan memperbaiki diri dengan cara apapun, namun ramuan ini adalah yang paling sulit untuk dimurnikan di antara ketiga ramuan tersebut. Dan masih banyak lagi bahan obat yang diperlukan. Proses fusi lebih kompleks, ini menunjukkan bahwa ramuan ini lebih berharga. Tentu tujuan sebenarnya dari menyempurnakan ramuan ini. Itu karena Xiao Yan ingin mengandalkan pil ini, lihat apakah Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda lebih jauh, izinkan saya menerobos ke langkah ke-9 keabadian Kaisar, meskipun ada klon kuat yang mendukung Xiao Yan, tapi kekuatan saya juga harus ditingkatkan secepatnya. Situasi di dunia sensi tidak diketahui, bahkan jika Anda gagal menerobos keabadian Tuhan, setelah kejadian, apapun yang terjadi, Xiao Yan saya harus kembali ke sensi untuk melihatnya. Kehendak dewa dan iblis, saya perlu bersiap sesegera mungkin, pertukaran yang setara keabadian, 50.000 dewa tingkat kedua, 3/10 sumber daya dunia, saya akan menggunakan dedaunan dunia, untuk memperbaiki penghalang dunia, keabadian dunia kuno dan iblis. Suara Xiao Yan tidak nyaring, menyebar secara perlahan, dia berbicara kepada dunia jadi bicaralah dengan lembut, oke. Suara keinginan abadi dan iblis segera merespon Xiao Yan. Dunia dilanda kehancuran, hancurnya hambatan-hambatan dunia sangat jelas. Jika kamu tidak memperbaiki penghalang dunia, dunia abadi dan iblis mungkin dihancurkan. Setelah mendapat tanggapan Xiao Yan mengeluarkan kuali obatnya. Terus sempurnakan pil pengembalian mimpi ini, di dalam seluruh gua diisi dengan bahan obat yang tak terhitung jumlahnya. Nyala api Xiao Yan mulai menyebar, memurnikan bahan obat ini. Pemurnian bahan obat yang pertama ini juga merupakan hal yang sangat menguras mental, bahan obat yang berbeda perlu mengontrol suhu yang berbeda, sedikit ceroboh bahan obat akan runtuh dan hilang, ribuan bahan obat berbaur dalam urutan tertentu, penghilangan proses yang rumit, jika tidak ada kekuatan jiwa yang kuat sebagai pendukung, itu tidak mungkin dilakukan proses yang rumit di sini. Pemrosesan sehalus sutra tidak ada sedikit pun kesalahan selama periode ini. Setelah menyempurnakan banyak ramuan ilahi, tingkat pemurnian obat Xiao Yan saat ini secara alami telah mencapai terobosan. Pemurnian hanyalah langkah pertama dalam keseluruhan proses alkimia, tentu tidak semua alkemis bisa melakukannya, alasan mengapa ramuan ilahi bernilai tinggi banyak, ramuan ilahi memerlukan kerja keras banyak alkemis untuk menyempurnakannya. Seperti Xiao Yan alkemis yang melakukan semuanya sendiri. Tapi sangat sedikit membutuhkan jiwa yang kuat, yang mana lebih bergantung pada Heart of Flame bahan, obat apapun yang sulit diekstraksi, tidak ada seorang pun yang mampu menahan panas terik dari jantung api, menghemat banyak waktu bagi Xiao Yan jika tidak, ramuan ilahi dapat dimurnikan dengan cahaya tanpa bantuan Fireheart, dibutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikannya, jantung api ditambah kekuatan jiwa yang kuat, saat itulah Xiao Yan menjadi senyaman ikan di air saat memurnikan obat. Segera Xiao Yan memasuki proses peleburan pil. Dengan pemurnian esensi yang terus-menerus dituangkan ke dalam kuali obat, hindan secara bertahap mulai terbentuk. Setelah kondensasi hindan selesai, mulailah mengondensasi ramuan, aroma ramuan sudah menyebar namun, gua tersebut telah lama diblokir oleh Xiao Yan, aroma obat yang harum tidak meluap sama sekali, ini bukan dunia sensi, tidak perlu diekspos. Xiao Yan sangat berhati-hati, dalam memurnikan obat.